Shalom saudari-saudara terkasih, selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil yang ditawarkan oleh gereja pada hari Minggu ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama, di mana dalam bacaan Injil ini ditampilkan dua perikop yang saling memiliki keterkaitan. Perikop pertama berjudul Dosa dan Penderitaan yang dimulai dari ayat 1 sampai 5. Dan kedua, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah yang dimulai dari ayat 6 sampai 9. Mari kita telah bersama-sama kedua perikop ini. Perikop pertama tadi berjudul Dosa dan Penderitaan. Ada dua peristiwa yang perlu digarisbawahi, yaitu orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban persembahan mereka, dan tentang ke-18 orang yang mati ditimpa menara Siloam. Ini merupakan dua peristiwa sejarah yang ditampilkan oleh Yesus dalam perikop ini. Melalui peristiwa ini, Yesus ingin menampilkan sesuatu. Biasanya, jika kita mengalami peristiwa menyakitkan seperti di atas, itu dianggap sebagai karma atas dosa yang kita perbuat. Entah itu dalam berbagai bentuk, dosa besar maupun dosa yang kecil. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa dan tidak bertobat, mereka akan mengalami hal demikian. Tidak memandang apakah dosa itu besar atau kecil. Dosa tetaplah dosa. Dosa menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri. Sangat jelas contoh peristiwa yang ditampilkan oleh Yesus tadi. Memang sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Tetapi janganlah kita membiarkan dosa tersebut berlarut-larut. Yesus mengajak kita untuk menyadari diri kita yang rapuh karena dosa ini. Kemudian pada perikop yang kedua berbicara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Seperti yang kita tahu bersama bahwa pohon ara sering muncul dalam kisah Injil. Apakah sebenarnya yang ingin disampaikan Yesus melalui pohon ara dalam bacaan Injil hari ini? Dikisahkan bahwa Tuhan pemilik kebun anggur memiliki pohon ara. Tetapi pohon ini tidak berbuah. Kemudian Tuhan pemilik kebun anggur ini berencana untuk menebang pohon ini. Tetapi petugas kebun anggur memberi kesempatan kepada pohon ini. Dia meminta agar pohon ini diberi kesempatan dan dirawat dalam 1 tahun. Jika tidak berbuah, maka akan ditebang saja. Nah, kisah ini sangat menarik, saudara-saudari terkasih. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan Yesus melalui pohon ara ini? Pohon ara ini sebenarnya mengibaratkan diri kita sendiri. Apakah dalam kehidupan ini kita berbuah atau tidak? Kita berbuah dalam artian bahwa apakah kita memiliki hal-hal yang terbaik yang kita bisa bagikan kepada sesama atau bagi Allah sendiri. Sebenarnya melakukan hal yang terbaik ini sangat mudah untuk dilakukan, tetapi kemudian kita sebagai manusia cenderung untuk menganggap remeh sesuatu. Padahal jika kita melakukan demikian, itu sama saja kita memberikan kontribusi yang terbaik, kita memberikan hal-hal yang terbaik kepada sesama kita dan kepada Allah sendiri, sehingga kita menjadi manusia yang berguna bagi mereka. Nah, perikop pertama tadi memiliki kesinambungan antara perikop kedua ini, di mana pada perikop pertama tadi dikatakan bahwa orang yang melakukan dosa dan tidak bertobat akan mengalami penderitaan. Nah, dosa itu bisa saja kita lakukan kepada sesama atau bahkan Allah sendiri. Apa solusinya? Mari kita melakukan pertobatan. Pertobatan membuat kita menyadari diri kita yang sangat rapuh karena dosa. Pertobatan juga membuat relasi kita dengan sesama menjadi lebih baik, yang renggang akibat dosa, dan dapat memperbaiki hubungan dan relasi kita dengan Allah juga karena dosa. Maka dalam
hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, saya mengajak saudara-saudara terkasih untuk senantiasa melakukan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.